Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pandemi jadi isu mundurnya Pilpres 2024, bilang aja, kalian masih ingin berkuasa. Munculnya isu pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2024 diundur menjadi perhatian banyak kalangan. Aktivis jaringan pro-demokrasi Indonesia, Adam Syawahab, salah satu yang turut angkat bicara. Aktivis yang kerap disapa Don Adam ini mulai mempertanyakan pelaksanaan dari Pilkada 2020 yang dimana dilakukan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Ada 270 daerah yang menggelar pemilihan daerah saat pemilihan itu pada tanggal 9 Desember 2020. Ia berpandangan isu itu sengaja digulirkan oleh rezim penguasa saat ini karena masih ingin meneruskan kepemimpinannya. Bagi Don Adam, lebih kesatria lagi kalau menyampaikan terbuka bahwa memang rezim penguasa saat ini ingin melanjutkan tangan kekuasaannya. Kenapa sih susah banget untuk terus terang? Bilang aja kami masih pengen berkuasa terus. Terus kalian mau apa? Gitu kan gentle, tidak pakai alasan aneh-aneh. Demikian katanya melalui laman Twitter pada Minggu malam 15 Agustus. Peluang mundurnya Pilpres itu nampak nyata dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB yang juga merupakan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait. Kata petinggi dari partai pendukung Jokowi itu saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Kondisi itulah yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan bagaimana masa depan pemilu 2024. Masih saja ditutup, apalagi tempat pemungutan suara. Pasti ditutup. Demikian kata Jazilul Fawait, Sabtu 14 Agustus. Pemilu diisukan mundur 2027, pengamat pun mengatakan jika benar komisioner KPU harus segera diganti tanpa kecuali. Isu mengenai skema pemilu DPR, DPD, dan Presiden yang semestinya dilakukan 2024 diundur ke 2027 menyebar di media sosial. Sedangkan untuk pemilu DPRD dan Pilkada tetap digelar 2024. Menyikapi hal itu, pengamat politik Deddy Kurniasyah menyampaikan jika keputusan tersebut karena penyelenggara pemilu yakni KPU tidak mampu melakukan pemilu, maka menurutnya tak masalah jika diundur hingga 2027. Memajukan pemilu ke 2027 tidak jadi persoalan selama memang keputusan itu jujur. Bahwa penyelenggara tidak siap tentu ada konsekuensinya. Seleksi komisioner KPU harus dipercepat agar dapat menjalankan tugas dengan waktu yang cukup. Ucap Deddy pada kantor berita politik RMOL Minggu 15 Agustus. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion juga menambahkan, jika para penyelenggara pemilu mengaku tidak mampu untuk menjalankan pemilu 2024 mendatang, maka pemerintah perlu mengganti komisioner yang saat ini sedang menjabat. Artinya komisioner yang sekarang perlu diganti semua tanpa terkecuali karena terbukti gagal menjalankan pemilu. Jika alasan pemerintah maupun KPU dikarenakan pandemi yang belum bisa mengendalikan, maka seharusnya pemerintah berkomitmen untuk menangani pandemi secara serius, bukan malah mengundurkan jadwal pemilu. Pandemi itu soal komitmen, bicara hari ini untuk merencanakan pemilu 2024 dan tidak memiliki gambaran pandemi ini selesai, itu juga kegagalan. Begitu tandasnya. Terungkap 3 skenario pilihan andai saja Presiden Jokowi turun dari tahta. Kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih belum cukup untuk dikatakan baik memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo turun tahta. Berbagai skenario pun bermunculan terkait bagaimana jalannya pemerintahan selanjutnya jika andai Jokowi benar-benar turun dari jabatan. Pakar kebijakan publik Amir Hamzah menyebut skenario utama yang sangat mungkin terjadi adalah naiknya Ma'ruf Amin menjadi presiden. Setelah Jokowi mundur, ada beberapa alternatif. Pertama, Ma'ruf Amin naik menjadi presiden menggantikan Jokowi. Tentu banyak pihak yang tidak setuju Ma'ruf Amin menjadi presiden. Ujar Amir Hamzah kepada wartawan pada hari Senin 10 Agustus yang lalu. Selanjutnya, alternatif kedua adalah rezim Joko Widodo dan Ma'ruf harus mundur semua dan digantikan calon presiden 2019 lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga apakah diterima publik? Apalagi sikap Prabowo sudah berbalik karena gabung rezim Jokowi. Alternatif ketiga, setelah Jokowi mundur, kata dia adanya kabinet presidium di mana dalam jangka waktu 1-1,5 tahun untuk mempersiapkan pemilu. Ketua Presidium Kabinet bisa Rizal Ramli, Din Syamsuddin karena memiliki kemampuan dan juga jaringan internasional. Alternatif ketiga, pembentukan Kabinet Presidium paling netral setelah Jokowi ini mundur dari kursi presiden. Begitu pungkasnya.
Pimpinan MPR mengungkap ada wacana presiden 3 periode dan setiap periodenya adalah 8 tahun. Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, mengatakan perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dapat mengubah konstelasi politik nasional. Hal itu disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema membaca aspirasi warga Nahdliyin dan nasionalis pada Pilpres 2024. Secara virtual yang digelar oleh Forum Cendekiawan Muslim Muda, FCMM pada hari Kamis. Kalau perubahan muncul Pilpres 2024, beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait dengan masa jabatan presiden, sebab itu luar biasa dampaknya, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024, kata Jazilul. Wacana yang beredar di ruang publik saat ini lanjutnya adalah perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode jadi 3 periode serta menjadi 8 tahun setiap periodenya. Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana itu. Ini santer juga isu amandemen undang-undang. Terus saya sampaikan, sampai hari ini di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan pokok-pokok haluan negara. Kalau soal usul perpanjangan masa jabatan presiden belum ada secara resmi. Karena sampai hari ini belum ada pengujian secara resmi ke MPR, secara konstitusi Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres pada pemilu mendatang. Ia mengutarakan bahwa banyak tokoh yang punya hak konstitusional untuk jadi presiden. Kalau di PGP, memiliki Ketum Abdul Muhaimin Iskandar. Panglima Santri tentu kami menimbang-nimbang. Berpikir serius memohon masukan Forum Cendekiawan Muslim Muda. Apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kami terima? Begitu kata Gus Jazil. Gus Jazil juga mengatakan bahwa hanya PDIP yang memiliki peluang untuk mengusung sendiri. Namun karena Indonesia yang majemuk ini, kemungkinan PDIP tidak akan mengusung sendirian, karena untuk mengatur bangsa sebesar ini masa sendirian. Karena ada Pilpres 2024, kemungkinan juga tidak ada calon petahana, partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaan saat ini. Ia mengaku belum bisa membaca apakah pada tahun 2024 pandemi sudah selesai. Masalahnya, banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini tetapi justru meningkat. Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapapun calonnya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan maupun ekonomi. Terkait dengan isu politik, aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut, Jazilul juga mengatakan bahwa pasca reformasi politik aliran mulai mengendur. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional. Zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini populer dengan politik transaksional yang populer dan itu adalah penyakit. Sejak 2015, selanjutnya pemerintah sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dan nasionalis. Nahdliyin itu pasti nasionalis, santri juga pasti nasionalis. Kalau santri tidak nasionalis, itu berarti bukan Nahdliyin. Di mana-mana digaungkan NKRI harga mati Pancasila Jaya. Gus Jazil juga berharap diskusi yang dilakukan oleh FCMM bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan bangsa ke depannya. Kalau PDIP sudah pasang gambar bubuan di mana-mana, itu kami hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul menyampaikan visi dan misi. Tidak pernah perlu malu-malu, karena itu memang cara berpolitik yang ada. Menurutnya, pandemi tidak akan menghalangi bangsa dan mencari cocok pemimpin dari yang terbaik.